Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Gembala. Juga selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Pendeta Muda Aris Susanto di gereja kami GBDC. Juga seluruh jemaat Tuhan, Shalom. Haleluya, sekali lagi boleh dong lambai tangannya. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Wah, luar biasa ya. Karena Yesus, dia luar biasa. Dia ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia yang membuat hidup kita jadi luar biasa. Amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Sebelum itu mari fellowship yuk. Kasih salam kanan kiri. Katakan Shalom, kau luar biasa hari ini. Kasih senyum yang semeringah. Boleh keluar dari bangkunya, boleh. Senyum yang lebar, katakan Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita mau deklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari satukan hati Bapak Ibu, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur masih bisa berkumpul di tempat ini Bapa, untuk kami bersama-sama memuji Engkau ya Tuhan. Sebelum kami naik ke gunung kudus-Mu, sebelum kami menyembah Allah di atas segala raja, Tuhan kami mohon ampun. Kuduskan kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sucikan kami Bapa. Kami mau dilayakkan Tuhan. Kami mau Tuhan, kuduskan setiap kami Tuhan, agar kami dapat naik ke gunung kudus-Mu, membawa ucapan syukur kami, membawa persembahan kami kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Tidak ada Allah lain yang layak kami sembah, kami tinggikan. Hanya Yesus Kristus namanya. Yes, Engkau Allah yang begitu dahsyat Tuhan. Kalau dulu Engkau begitu dahsyat luar biasa, dapat menyembuhkan yang sakit, dapat membangkitkan yang mati, dapat menghibur yang terluka. Dan pada hari ini kami percaya Engkau juga Tuhan yang sama, Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan, kami percaya Engkau kuatkan. Kami yang datang dengan penuh duka cita, Engkau memberikan penghiburan yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, tidak ada kata-kata lain selain kami mengucap syukur Bapa. Kami membawa korban syukur kami, membawa ucapan syukur kami, membawa penyembahan kami kepada Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di bait sucinya pagi hari ini Bapa. Dan Kau bertahta, bersemayam atas puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, kami siap memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tangannya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Amin Tuhan. Ku dengar suara berseru,
hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Mari rasakan hadirat-Nya Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ku dengar suara berseru. Amin. Anak domba yang dikorbankan, layak ku terima pujian. Mari nyanyikan haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya. 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 Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Tuhan, yes. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa korban pujian kami. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama katakan nyanyi haleluya. 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 Sekali lagi katakan nyanyi haleluya. Yes, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bagi kemuliaan. Haleluya. 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 Sambil mengangkat tangan. Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Tanda penghormatan kami kepadamu ya Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat tinggi. Kami mau nyanyikan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya. Haleluya.
pujian kami. Dari tempat ini kami bawa korban persembahan kami kepadamu Tuhan. Lewat pujian kami, lewat mulut kami Tuhan, kami menyembah Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya bagi anak domba. Layaklah kau dipuji, layaklah kau ditinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari sehingga kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Amin. Bagi anak domba, Bagimu kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya, darahnya meneguhkan Setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Amin. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. sekali lagi katakan Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba.
luar biasa. Kau lebih besar dari segalanya yang ada di dalam kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersukaria, bersukacita memuji Engkau. Umat Tuhan yang diberkati sama-sama dengan saya katakan. Boleh sekali lebih keras katakan. Amin. Haleluya. Jefanya 3 ayat 17 mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Amin. Yes, dia sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Yes, kami percaya Tuhan. Kau sebagai pemenang, sebagai pahlawan buat kami, agar kami umat-umat menjadi umat pemenang. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, Tuhan Allah. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, Allah yang hebat. Penuh kemuliaan. Amin. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Lagi katakan, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh.
bersama-sama lagi ibadah di sini. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Luar biasa sukacita yang dahsyat untuk Tuhan. Mari kita sama-sama untuk mendeklarasikan Mazmur 91 dan itu akan digenapi untuk kita semua. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedong akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita sehati sepakat untuk berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah pagi siang hari ini. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu penuh di tempat ini. Terima kasih atas kesembuhan pemulihan Tuhan yang Kau berikan kepada kami melalui pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Roh-Mu bekerja atas setiap kami sehingga kami Tuhan berkata bahwa jiwa roh tubuh kami sehat sempurna di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, maka dari itu kami sehati sepakat untuk mengangkat tangan kami Tuhan untuk menopang pelayanan para pemimpin rohani kami yang sudah Engkau tetapkan atas setiap kami. Kami berdoa buat Bapak Insinyur Niko Nyotorarjo dan wakil-wakilnya. Kami juga berdoa buat Gembala Rayon kami Tuhan, Bapak Insinyur Yongki Toban Wijoyo dan wakil-wakilnya. Bahkan kami juga berdoa buat Bapak Gembala Cabang Ranting yang ada Rayon 9, bahkan sampai gembala-gembala kul yang ada. Bapak, para pemimpin rohani kami sudah berjaga-jaga atas kami, berjaga-jaga atas bangsa dan kota kami. Kami mengucap syukur, maka dari itu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, berkat-Mu sempurna, kuasa darah-Mu telah menutup bungkus seisi keluarga besar yang masih ada ikatan darah dengan para hamba-hamba-Mu ini Bapak. Bahkan Mazmur 91 dinikmati oleh para hamba-hamba-Mu, bahkan pelayanan, bahkan pekerjaan usaha, bahkan setiap apapun yang dilaksanakan dan Tuhan dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih, pakai semakin hari semakin luar biasa para hamba-hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kekuatan, kesehatan turun atas para hamba-hamba-Mu ini Bapak. Kami mengucap syukur keunitian, keharmonisan Tuhan ada dalam Tuhan para pemimpin Tuhan rohani kami ini Bapak. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami sehati sepakat juga Tuhan untuk berdoa buat para pemimpin bangsa kami Indonesia yang tercinta, yang sudah Engkau tetapkan menjadi para pemimpin bangsa, kota dan daerah kami ini Bapak. Terima kasih atas Pak Presiden, Wakil Presiden, bahkan aparatur pemerintahan dari yang tertinggi bahkan sampai RT RW. Tuhan, orang-orang pemimpin yang sudah Engkau pilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya kalau kami mempunyai pemimpin yang takut akan Tuhan, akan membawa bangsa, kota dan daerah kami masuk dalam rencana-Mu yang indah.
Terima kasih Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu karena kami tahu dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kedamaian, kenyamanan, keindahan, bahkan Tuhan kelimpahan di dalam segala hal ada di bangsa, kota, dan daerah kami. Dan semuanya Tuhan, bangsa kota kami akan mengalami Tuhan kelimpahan yang daripadamu, penuh dengan susu madu dan anggur Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih kedamaian, kenyamanan ada di dalam bangsa kami karena bangsa kami ada di dalam kendali-Mu. Terima kasih Engkau sungguh luar biasa atas kota bangsa kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami juga angkat Tuhan tangan kami saat ini untuk menopang pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Oh Tuhan, di GDC ini ya Bapak. Terima kasih. Kami memberkati pelayanannya Tuhan, kami memberkati pekerjaannya, kami memberkati keluarga besarnya, bahkan anak cucu mantunya yang masih ada ikatan darah dengan hamba-Mu. Kami percaya Mazmur 91 pun dinikmati oleh keluarga besar hamba-Mu. Terutama saat ini kami sehati sepakat Tuhan, kami perkatakan Bapak Gembala kami sehat, Bapak Gembala kami kuat, Bapak kami Tuhan Yesus akan semakin hari semakin kuat, sehat dan panjang umur untuk menyelesaikan tugas-Mu Tuhan, untuk menggembalakan domba-domba-Mu di Grand Depok City ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tanda-tanda heran selalu menyertai hamba-Mu Bapa. Begitu juga kami sehati sepakat untuk menopang Tuhan pelayanan hamba-Mu Bapak. Oh Tuhan, PDM Tuhan Ares Susanto yang Kau panggil ke tempat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu buat umat-Mu di Grand Depok City ini Bapak. Tuhan terima kasih, Engkau sungguh luar biasa atas hamba-Mu Bapak. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan usahanya Tuhan, semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur setiap orang yang masih ada ikatan darah dengan hamba-Mu. Mazmur 91 dinikmati, tanda-tanda heran selalu menyertai hamba-Mu. Oh Tuhan, Kau pakai semakin hari semakin luar biasa untuk penuaian jiwa-jiwa. Di saat Tuhan melayani-Mu Tuhan, di saat Dia menyampaikan firman-Mu Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, urapi Tuhan setiap perkataan-perkataan yang akan disampaikan Tuhan, sehingga perkataan-perkataan itu berasal daripada-Mu, dan Engkau juga siapkan atas setiap kami umat-Mu di Grand Depok City untuk menerima taburan firman-Mu, pesan-pesan-Mu. Biarlah kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu pagi siang hari ini. Terima kasih, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, buat guru GC, bahkan juga Tuhan para imam musik dan WL singer, tim audio, para pengerja-Mu, pendoa, dan semua Tuhan Yesus yang hari ini ikut ambil bagian melayani-Mu di ibadah ini. Kami percaya berkat yang sama juga sudah kami terima, tanda-tanda heran yang menyertai setiap kami, sehingga Kau tambahkan talenta karunia yang Kau percayakan atas kami untuk penuaian jiwa, oh Tuhan, di akhir zaman ini. Terima kasih juga kami berdoa juga buat lingkungan kami. Kami percaya kedamaian, kenyamanan, keindahan ada dalam lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat oh Tuhan jemaat-Mu seminggu ke depan semua aman dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Saatnya kita akan menyaksikan Voice of Pentecost melalui layar monitor. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus.
dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya rindu bertanya, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir ikut ibadah bersama-sama di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya saja. Ada Bapak Ibu sebelah kanan saya. Ada lagi? Mungkin? Boleh kanan kirinya boleh kasih salam. Ada 2 ya? Nah, di belakang juga di depan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak,
Jika belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang bersama-sama untuk ibadah kembali minggu depan. Puji nama Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, saat ini dengan sukacita kami akan memberi persembahan kepadamu. Kami berdoa agar melalui persembahan kami ini kerajaan-Mu diperluas di kota kami dan jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami percaya Engkau akan melimpahkan segala kasih karunia-Mu kepada kami supaya kami senantiasa berkecukupan dalam segala hal dan malah berkelebihan dalam berbagai perbuatan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kepada Bapa. Haleluya. Amin. Silakan yang ada di ruangan ini bisa memberikan persembahan, yang ada di kotak sebelah kanan atau sebelah kiri. Bagi Bapak Ibu yang ibadah secara online bisa memberikan persembahannya melalui transfer ke rekening yang tertera pada layar monitor Bapak Ibu Saudara. Dan bukti transfer bisa dikirim kepada nomor WA yang ada di layar monitor. Haleluya. Kasih yang sempurna ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Terima dari Engkau Tuhan. Haleluya. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Yes, terima kasih Tuhan, karena kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Memanggilmu Bapa, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau beri yang kami pinta Tuhan. Haleluya. Kau beri yang ku pinta.
kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan haleluya. Kau beri yang ku minta saat ku mencarimu, kasih banyak untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk perhatian-Mu. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih banyak. Bahkan terima kasih banyak ya Tuhan untuk hadirat-Mu dan juga firman-Mu yang sebentar kami akan sama-sama nikmati. Dan firman-Mu inilah yang akan membuat kami hidup untuk seterusnya ya Tuhan. Dalam kekekalan suatu saat nanti kami akan berjumpa, bersekutu terus selamanya dengan Engkau di sorga yang mulia, sorga yang kekal ya Tuhan. Dan sejak kami ada di bumi ini, biarlah hidup kami boleh menyelaraskan, boleh belajar ya Tuhan Yesus untuk nanti masuk dalam satu kehidupan yang kekal. Dimulai daripada sekarang ini. Oleh sebab itu ajar setiap kami Roh Kudus. Ajar, kami tahu dan kami percaya bahwa kedatangan-Mu yang kedua kali tidak akan lama lagi Roh Kudus. Sebentar lagi Engkau akan menjemput setiap kami semuanya untuk boleh dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Yang berbicara maupun yang mendengarkan. Tidak hanya sekedar Engkau berkati, tapi kami mohon ubahkan kami ya Tuhan. Ubahkan kami sehari ke sehari, setiap kami mendengar firman-Mu, hidup kami terus semakin segambar dan serupa dengan Engkau. Sepemikiran, sehati, seperasaan, seperti apa yang ada dalam diri-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami duduk diam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Wow, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Nanti boleh bantu nanti. Makasih. Baik, salam Bapak Ibu. Wah, dahsyat hari ini kali yang kedua saya boleh terima kasih banyak boleh diizinkan untuk melayani di tempat ini. Satu sukacita banget saya ada di tempat ini. Memang beberapa kali Kak Alin ya, lewat Kak Alin, Kak, aduh saya pas ada di tempat lain gitu ya. Tapi hari ini puji Tuhan boleh bersekutu, boleh melayani di tempat ini. Nah Bapak Ibu, nggak usah perkenalan lagi ya. Ini udah. Nama saya Aris Susanto, saya tinggal di Citerap gitu kan. Istri saya hari ini nggak ikut karena masih kecil anaknya gitu kan. Terus lagi bulanan. Jadi waduh nggak bisa ikut ya sudah ibadah online dulu di rumah gitu ya. Nah baik Bapak Ibu, hari ini sangat sukacita banget saya ada di tempat ini. Sangat-sangat senang banget. Dari sejak kali pertama masuk di sini, saya duduk di situ. Bahkan waktu ada di bawah sudah ketemu sama Bapak Ibu Gembala. Baru juga naruh motor set, Bapak Ibu sudah ada di bawah.
Sampai masuk di tempat ini, begitu nyanyian pertama dinaikkan. Wow, konfirmasi banget bahwa Tuhan hadir di ruangan ini. Amin Bapak Ibu. Wow, dahsyat banget. Saya yakin dan percaya Tuhan ada di tempat ini. Nah, jangan sampai kita sia-siakan kehadirannya di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Nah, yang mau saya sampaikan hari ini, ya pagi hari ini adalah mengenai pribadi dia, Roh Kudus. Kehadirannya dalam diri kita hari-hari ini, gitu ya. Nah, ini menangkap pesan penting atau perintah penting dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Bapak Ibu, sebentar lagi Tuhan akan jemput kita. Amin. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan jemput kita. Yakin gak nih? Beda cerita kalau saya sama istri saya gitu kan. Istri saya tinggal sementara di Citrep, saya ada di Ciputat. Sementara saya kerja di sana gitu kan. Ketika suatu kali aku lagi punya kesempatan mau jemput kamu. Apa yang respon istri saya apa? Beneran saya mau ke sini. Asik, seneng banget. Anak saya langsung video call. Papa. Karena kenapa? Saya mau jemput istri saya ajak ke Ciputat. Atau saya mau pulang dari tempat kerja. Sukacitanya luar biasa. Saya mau tanya sekali lagi Bapak Ibu. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan jemput kita. Saya belum bisa melihat ada satu sukacita yang begitu meluap-luap. Karena Yesus yang dicari oleh bangsa-bangsa. Karena Yesus pemilik sorga. Akan membawa kita ke sorga dan kita akan nempatin rumah kapling kita masing-masing nanti di sorga. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau tanya. Tuhan Yesus akan segera jemput kita. Amin. Nah. Siapa yang mau duluan? Oh, enggak. Kalau boleh Tuhan, bolehlah. Duluan ke sorga gitu kan. Ke sorga, siapa yang gak mau gitu kan. Pasti yang enak-enak aja. Nah, sebelum dia naik ke surga, Tuhan pesen sama murid-muridnya. Sebagaimana nanti Tuhan Yesus akan datang ke muka bumi ini, dan kita akan melihat, kita akan mengingat kembali. Sebelum Tuhan Yesus turun dari surga untuk menjemput setiap kita, apa sih pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Nah, paling tidak ada dua hal. Yang pagi hari ini, saya mau bagikan sama sampaikan dari apa yang Tuhan ngomong sama saya beberapa waktu ini mengenai pesan Tuhan sebelum naik ke surga, dan suatu kali nanti ini juga akan menjadi sebuah persiapan kita untuk kita berjumpa dengan Dia, Bapak Ibu. Ini sangat penting banget ya. Tanda-tandanya kedatangan Tuhan Yesus sudah kelihatan ya. Di TikTok, di YouTube, di berita, di mana-mana saja dengar ya. Bagaimana perang Iran sama ya. Dengar ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Sebentar lagi. Nah, oleh sebab itu mari kita dengar sama-sama. Kita buka dari Kisah Rasul pasal 1 ya. Oke, buka Kisah Rasul pasal 1, buka Alkitab kita masing-masing. Kisah Rasul pasal 1. Sudah dibuka Alkitabnya? Boleh kita baca sama-sama? Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Mari kita siapkan hati kita dan siapkan telinga kita, siapkan jiwa kita untuk nikmati, makan habis firman Tuhan ini. Oke, baik. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada murid-murid yang dipilihnya. Nah, sejak saat Tuhan Yesus naik ke surga, kata murid dirubah menjadi rasul-rasulnya yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dari ayat ini paling tidak, nanti mudah-mudahan waktunya keburu, ada dua hal pesan penting buat setiap kita sementara kita menanti-nantikan Dia untuk datang kali yang kedua. Amin. Nah, yang pertama secara cepat saja, klik. Nah, yang pertama adalah janji Tuhan jangan tinggalkan Yerusalem dan nantikan janji Bapa. Mari kita buka di ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Jangan diklik nanti.
Di Alkitab kita masing-masing buka di ayat yang keempat. Oke, sudah ketemu ayat yang keempat ya? Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sekalian ayat 5, sebab Yohanes. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini janji tentang apa? Ya, boleh sekarang masuk ke slide-nya. Ini janji tentang apa? Nih, ini kalau tadi yang kita baca adalah terjemahan baru. Saya ada terjemahan yang lain, terjemahan sederhana Indonesia. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 ini. Saya baca ini ya Bapak Ibu ya. Ini terjemahan lain. Waktu Yesus masih bersama mereka, dia berpesan. Waktu Yesus belum naik ke surga, waktu masih sama mereka, Tuhan berpesan, kalian jangan tinggalin Yerusalem. Tetapi tunggulah di sini. Di sini di mana? Di Yerusalem sampai penolong yang sudah aku beritahukan kepada kalian itu datang. Siapa penolong itu? Dia yang dijanjikan Tuhan ternyata. Yaitu dia yang sudah dijanjikan oleh Bapakku. Dulu Yohanes membaptis kalian dengan air. Tetapi tidak lama lagi Allah akan membaptis kalian dengan Roh-Nya. Yang dijanjikan Tuhan Yesus bukan untuk hal yang sementara. Bahkan di ayat setelahnya itu murid-murid ngomong begini, Guru, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi siapa? Israel. Ayat yang ke-6. Kerajaan bagi siapa? Bagi Israel. Kata Yesus, engkau tidak perlu tahu mengenai masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Engkau nggak perlu tahu. Artinya apa? Untuk pemulihan bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel pada waktu itu sedang dijajah sama bangsa Romawi, begitu ya. Itu sifatnya cuma sementara kalian ada di muka bumi ini. Tetapi yang terpenting adalah kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus ke atas kamu. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu, kamu tidak hanya menerima pemulihan sementara kamu ada di muka bumi ini. Bahkan kuasa atau Roh Kudus itulah yang akan mempersiapkan, menolong setiap kita untuk nanti masuk dalam kehidupan yang kekal. Roh Kudus dijanjikan. Amin. Yang dijanjikan Roh Tuhan bukan sekedar berkat biasa, bukan kesembuhan biasa, tetapi Tuhan menjanjikan apa? Roh-Nya buat setiap kita. Amin. Artinya begini, ketika saya jauh dengan orang tua saya pernah merantau di Bogor sendirian, saya takut, saya sakit segala macam, nggak ada yang rawat saya. Saya tulis surat ke bapak saya, Pak, kayaknya saya pernah kesaksian di sini deh. Pak, saya sakit, saya pengen pulang. Bapak saya bilang, nggak usah pulang, aku akan ke situ, temenin kamu. Tuh, nggak usah pulang, aku akan kirim duit. Nggak usah pulang, nanti kakakmu akan datang di situ nemenin kamu. Enggak. Tetapi bapak saya janji begini, nggak usah pulang. Aku nanti ke situ akan temenin kamu sampai kamu sembuh. Wow, dahsyat nggak? Dia sendiri yang akan nemenin kita. Waktu kita kesulitan di tengah perantauan, mungkin perantauan di luar negeri, tulis surat ke pemerintah Indonesia. Bukan hanya menteri luar negerinya yang jawab, tapi siapa? Presidennya, Prabowo. Kasih tahu, aku akan datang ke situ, aku akan tolong kamu. Dahsyat nggak? Yang dijanjikan adalah siapa? Roh Kudus. Jadi jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem bagi bangsa Yahudi mempercayai bahwa Yerusalem itu adalah satu tempat yang dipilih oleh Tuhan untuk suatu kali nanti setiap nubuatan-nubuatan yang di Perjanjian Lama, nubuatan-nubuatan kitab Taurat itu akan digenapi di Yerusalem. Ngapain di Yerusalem? Para murid-murid pada waktu itu, mereka ngapain? Berdoa, memuji, menyembah. Dengan kata lain adalah jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan engkau berdoa.
Jangan tinggalkan kau belajar firman Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang seperti ini. Karena kenapa? Di tempat ini, di tempat hadirat Tuhan, di mana di situ ada doa, pujian, penyembahan, ada firman Tuhan diperdengarkan. Di situ Tuhan akan apa? Menepati janjinya. Tuhan akan menyatakan janjinya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Di mana hadirat Tuhan ada di situ. Amin Bapak Ibu. Nah, saya katakan, kenapa jangan tinggalkan Yerusalem dan nantikan janji Bapa. Ini penting. Tadi saya sudah katakan di judulnya, ini penting. Terbukti Lukas pasal 24 contohnya. Ada 2 orang murid, salah satunya namanya Kleopas. Tuhan Yesus mati. Ya, mati. Terus bangkit. Para perempuan menyampaikan, Yesus bangkit. Murid-murid lari ke tempat kuburan. Ternyata kuburnya kosong. Tidak ditemukan mayatnya. Padahal sebelumnya, jangan tinggalin Yerusalem. Jangan kemana-mana. 2 orang murid ini mau pergi ke kota Emmaus. Mungkin sebagai teman-temannya ada Petrus, ada Yohanes. Ngingetin, jangan pergi bro. Tinggal di sini dulu. Nantiin janji Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan dinyatakan. Janji apa? Emang dia bangkit beneran? Bingung. 2 orang murid tetap pergi ke kota Emmaus. Sampai dalam perjalanan nih, di Lukas pasal 24. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ketemu sama orang asing. Ya, pernah dengar ceritanya Bapak Ibu ya? Dengar ada orang asing. Dan dia nanya, kalian lagi ngobrolin apa? Emang kamu cuma satu-satunya orang asing yang ada di tempat ini? Dia enggak. Mereka berdua tidak tahu, ini siapa orang asing ini. Emang kamu satu-satunya orang asing yang ada di kota ini? Ini yang sedang terjadi. Yesus orang Nazaret itu mati, udah bangkit, geger semuanya. Murid-murid udah datang ke kubur. Tapi saya bingung, di situ orang asing tadi. Kenapa pikiranmu bodoh dan lamban? Bukankah Mesias harus menderita, harus mengalami kematian? Dan Tuhan Yesus orang asing tadi itu bukain semua mengenai firman Tuhan. Mengenai janji-janji, bukain. Dan ketika seolah-olah mereka mau berpisah, kedua orang murid tadi rohnya menyala-nyala. Kayaknya ini beda nih orang asing ini. Ayo kita masuk dulu. Ketika mereka sedang perjamuan kudus, tiba-tiba orang asing tadi menghilang. Dan mereka baru menyadari bahwa itu adalah siapa? Itu adalah Yesus. Banyak di Alkitab seperti itu. Abraham waktu ada di depan tenda yang sebentar lagi akan nolong sama Lot. Ada 3 orang asing tiba-tiba nyamperin dia dan menyatakan janjinya bahwa tahun depan istrimu akan melahirkan. Bapak Ibu, ini penting banget. Kenapa penting banget? Pak, Bu, bersiap-siaplah. Sewaktu-waktu Tuhan akan menyatakan dirinya dalam kehidupanmu. Sewaktu-waktu Tuhan mengingatkan. Kapan? Contoh, saya nih. Saya beberapa hari ini juga sama, sedang dipanggil Tuhan untuk lebih mendekat sama Dia. Kemarin beberapa hari yang lalu, saya tuh lagi ngobrol sama adik rohani saya. Dia cerita, dia STH tapi kerja di perusahaan peternakan ayam gitu ya, suka keluar kota untuk nyiapin lahan ternak kandang gede banget gitu ya. Dan bosnya itu bukan anak Tuhan tapi dari Buddha gitu kan. Dan dia cerita, Kak, saya itu kalau lagi rapat sama bos saya, bos saya tiba-tiba lupa kalau dia belum bersemedi. Sehari itu 8 jam semedinya. Gak peduli dia lagi apa, dia lagi rapat, tiba-tiba kami ditinggalin dan kita nunggu 2 jam di situ. Karena dia lupa. Dan kita nunggu, terus gimana ini? Dan itu harga yang dibayar. Makanya dia sukses. Salah satu dari situ, katanya dia. Dari situ, ini kan firman Tuhan, betul gak? Daud sehari berapa kali? Ya, 7 kali. Untuk dia bersekutu dengan Tuhan. Daniel berapa kali? Itu saya simpen. Benar juga ya. Tuhan lagi panggil saya, contoh. Tapi saya belum menyadari itu. Saya cuma tahu aja. Nah 1 kali. Bapak Ibu, saya kasih tahu sebentar ya. Saya ini tadinya kerja di SICC. Terus saya tiba-tiba saya tinggal di Citerep. Saya dipindahkan ke Ciputat.
waduh bergumul, aduh jauh banget. Tapi nggak apa-apa. Ini negeri yang Tuhan tunjukkan, ini bukan bicara mengenai satu nama kota, satu tempat, bukan. Tapi negeri, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Itu adalah hadirat Tuhan. Di mana Tuhan ada, aku ada di situ. Ya sudah, saya coba berdamai. Dan tiba-tiba Tuhan mengkonfirmasi. Mungkin Bapak Ibu ketawa cerita saya lucu ini. Saya tiap pagi aktivitas ke kantor, pelayanan, ke sekolah-sekolah, begitu ya. Aduh, belum ngerti ini apa sih yang sedang terjadi. Aku lagi di prank sama kantor atau gimana? Saya bingung gitu kan. Tapi saya nggak punya hak untuk saya menghakimi. Udah nggak apa-apa, saya akan ikutin aja. Tiba-tiba Tuhan menghibur saya. Ada seekor kucing, kucing. Belum sampai kucing. Saya pindahin barang-barang di rumah saya dari Citerep ke Ciputat. Semua barang saya pindahin. Dan ternyata nggak semua barang-barang saya masuk di rumah itu. Waduh, sebagian ada di luar, ada garasi di luar tapi garasinya terbuka, kucing bisa masuk gitu ya. Nah di situ tuh ada lemari kue sama lemari yang satu lagi, mesin cuci di situ, termasuk kardus-kardus yang isinya buku-buku. Kami masuk situ, waduh udah diganggu sama kucing, meong. Motor saya parkir di situ, dikencingin, aduh kurang ajar gitu kan. Nah salah satunya, dia tuh garukin buku, kardus yang isinya buku. Garukin tiap hari, wah lama-lama jebol nih, saya suruh cari di YouTube untuk ngusir bagaimana kucing gak ke situ. Tapi gak bisa pergi juga, YouTube, bohong nih YouTube nih. Udah akhirnya itu jebol, bolong kardus itu. Ketika bolong, saya mau berangkat kerja. Tiba-tiba saya terdiam di situ. Tiba-tiba ada 2 buku yang saya baca di situ. Saya nangis tiba-tiba. Ini buku sudah lama banget nih. Tapi sebelum saya pindah, saya suruh baca, tapi saya nggak taatin. Tiba-tiba buku itu nongol di situ warna kuning. Mungkin Bapak Ibu tahu bukunya Benny Hinn tentang Selamat Pagi Roh Kudus. Tuhan saya, yaudah saya ambil, saya pergi ke kantor, nanti pulang saya baca. Begitu saya baca lagi, 1 halaman, 2 halaman, tiba-tiba saya nangis dilawat sama Tuhan. Istri saya lagi teleponan sama adik-adik rohani saya teriak, haleluya, tiba-tiba saya bahasa roh, Tuhan ampuni saya. Yang ditulis di buku ini sama persis seperti kejadian waktu pertama kali saya engkau jamah Tuhan di sekolahan. Saya nangis sejadi-jadinya di sekolahan. Saya kafir-kafirin orang Kristen. Saya jelek-jelekin Tuhannya orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba saya di situ dilawat Tuhan di ruang kepala sekolah. Dan saya dilawat waktu baca buku itu. Tuhan, ini kan kejadian sama seperti saya. Saya nangis. Saya baca buku itu. Dan sambil baca buku itu, saya dengerin pujian penyembah. Saya dilawat habis. Baca Alkitabnya makin banyak lagi, makin sering lagi. Banyak doa, banyak nyanyi. Tuhan segerin saya. Wow, dahsyat banget. Saya kembali dikuatkan. Dan saya kembali dihibur sama Tuhan. Saya kembali dikuatkan. Pernyataan-pernyataan pewayan demi pewayan. Tuhan sampaikan lebih banyak lagi. Menguatkan saya. Mujizat. Tambah lagi. Menguatkan saya. Artinya apa? Saya tahu. Ini Tuhan kangen sama saya. Tuhan kangen sama saya. Sampai saya bilang, Tuhan kenapa harus lewat kucing ya Tuhan? Maafin aku Tuhan, kucing ternyata Engkau pakai untuk membuka kardus itu. Kenapa kardus harus dirobek? Harusnya saya buka kardus, saya baca buku itu. Saya langsung terhubung dengan Engkau. Kenapa harus lewat kucing? Tapi enggak apa-apa. Mau lewat kucing, tikus, apa saja saya. Yang penting Tuhan pakai mereka untuk saya mendekat sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang mesti kita lakukan? Siap sedialah. Sewaktu-waktu Tuhan akan hadir dalam kehidupanmu, akan menyatakan. Amin. Di Matius pasal 25 ada domba, ada kambing. Domba sebelah kanan. Ayo domba masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena ketika aku begini-begini kamu gini. Domba bilang,
Tuhan, kapan saatnya Tuhan jadi orang asing? Kapan saatnya Tuhan dipenjara? Kapan saatnya Tuhan lapar? Matius pasal 25. Sesungguhnya ketika kamu melakukan sama orang yang paling hina ini, kamu sedang melakukan juga buat aku. Wow, ternyata orang yang hina, orang yang bermasalah, orang yang mungkin dalam tanda kutip sekitar kita penuh dengan konflik, datengin kita. Itu adalah lawatan Tuhan. Entah itu anak kita, entah itu mertua kita, orang tua kita, siapapun itu, Tuhan pakai mereka untuk melawat kita. Amin. Termasuk hari ini, Tuhan bisa pakai dengan berbagai macam cara. Salah satu tips dari saya, kapan saatnya kita tahu dia sedang melawat kita. Contoh, kalau kita lagi diberkati, tiba-tiba kita terima berkat. Tiba-tiba kita terdiam sejenak. Tuhan, ampuni saya. Harusnya ini bukan buat saya. Yang tadinya mungkin kita lupa akan Tuhan. Tapi ketika kita diberkati, tiba-tiba kita tertunduk. Itu artinya apa? Tuhan lagi lawat kita. Jangan ditahan Bapak Ibu. Atau bukan hanya berkat, mungkin masalah. Tiba-tiba kita teringat sama Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan lagi ngelawat kita. Termasuk hari ini. Amin. Saya merasakan Roh Kudus ada di ruangan ini. Roh yang dijanjikan oleh Dia sedang ada di ruangan ini. Amin. Pejamkan mata sebentar. Pejamkan mata sebentar. Yesus. Yesus. Ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi Bapak Ibu, rasa hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan hadir dalam kehidupan anak-anak yang lemah. Tuhan kuatkan kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, siap-siap ya keluar dari pintu ini. Terus angkat hati kita, karena Tuhan sewaktu-waktu ngomong sama kita. Jangan sampai kita terlewatkan sehingga kita tidak jadi domba, tapi jadi kambing. Kambing gak peka kapan saatnya Tuhan melawat kita. Kambing gak peka ketika ada orang asing, ketika teman tetangga sebelah kita membutuhkan kita, mengabaikan semuanya itu. Tapi kitalah domba-dombanya Tuhan. Amin. Baik, yang kedua, yang pertama jadi jangan tinggalkan Yerusalem. Tetaplah dalam doa pujian penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Baca firman Tuhan, bersekutu makin intim dengan Dia. Amin. Dan yang kedua, secara cepat, yang kedua apa? Nah, ayat yang pertama tadi. Oke, sekarang buka di ayat yang pertama kali tadi, Bu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1. Ya. Hai Theophilus, sudah ketemu? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hai Theophilus. Theophilus ini kalau ini seseorang ya, kalau menurut
bahasa Yunani kuno, Theophilus ini berasal dari dua kata. Theos dan philos. Gitu kan? Theos dan philos. Theos itu bicara mengenai Tuhan, yaitu Allah. Tuhan itu Allah. Philos itu kasih persahabatan, kasih seorang sahabat. Jadi dengan kata lain ini bisa diartikan, hai Theophilus, itu adalah hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, hai orang-orang yang mencintai Tuhan, hai sahabat-sahabatnya Tuhan. Dengar dalam bukuku yang pertama. Firman ini sekarang lagi ngomong sama kita nih. Hai jemaat GBI, GDC, engkau yang mencintai Tuhan, engkau yang disebut sahabat-sahabatnya Tuhan. Dengar firman Tuhan ini, pesan ini buat setiap kita semua. Amin. Apa itu? Dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan. Klik Kak yang nanti bagian kedua. Artinya apa? Artinya di sini adalah kita diminta jadi murid. Dan diajarkan oleh siapa? Yesus. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada setiap kita? Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini atau kumpul ngajarin murid-muridnya. Itu beda sama ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat, ayo duduk. Belum. Duduk, sebelumnya ada. Begitu duduk, ahli Taurat langsung ngajar. Nah, gitu kan. Selesai. Tuhan Yesus enggak dikatakan begini. Apa yang dikerjakan dan diajarkan. Tahu artinya apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus kalau ngajar sama murid-muridnya begini. Apa itu iman? Apa guru? Nah, saya jawab dulu. Ya kita ke rumah sakit. Ngapain? Kita doa. Setelah itu baru mengajarkan. Menurut kamu iman itu apa? Menurut kamu iman itu apa? Oh iman itu begini. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh dulu, teladan dulu, memperlihatkan dulu. Baru dia mengajarkan. Saya percaya bahwa di tempat ini ada manifestasi Roh Kudus, ada manifestasi kasih Allah yang sedang dinyatakan melalui pelayanan-pelayanan gereja ini kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini. Saya percaya itu di tempat ini terjadi buat setiap kita. Dan tunggu bentar lagi, Tuhan akan mengajar setiap kita. Amin. Nah, Matius pasal 2, enggak ada ya Kak? Jadi murid. Oke, enggak apa-apa. Kalau gitu saya buka di contekan saya. Saya juga bawa contekan Bapak Ibu. Oke. Yang bagian terakhir. Bagian terakhir. Jadi murid. Oke. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Sudah ketemu? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke, kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pesan penting yang kedua adalah setiap kita jadi murid. Amin. Kenapa kok kita harus jadi murid Bapak Ibu? Kenapa kita mesti jadi murid? 1, klik. Karena memang itu salah satu amanat agung. Apalagi di tengah-tengah penuaian yang besar ini. Akan banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Tentunya melalui siapa? Melalui kita. Dan kita harus memuridkan mereka. Mengajar mereka. Amin. Dan yang kedua. Kenapa kita harus jadi murid? Tuhan mau banyak bicara dengan setiap kita. Tuhan mau apa? Kak coba digeserin, gak kelihatan ayat berapa itu. Tuhan mau banyak bicara sama kita. Karena kepada orang banyak,
Tuhan Yesus selalu ngomong tentang, boleh dibuka Matius 13 ayat 34. Matius 13 ayat 34. Karena kepada orang banyak, mungkin Bapak Ibu bisa baca sama-sama. Matius 13 ayat 34. Sudah ketemu? Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Artinya begini Bapak Ibu. Tuhan Yesus kalau ngomong sama orang dunia ini, Tuhan banyak ngomong tentang perumpamaan. Tapi Tuhan Yesus tidak coba menjelaskan apa maksud arti perumpamaan itu. Pernah ya lihat murid-murid sama Tuhan Yesus ngomong tentang benih yang jatuh di pinggir jalan, tanah yang berbatu dan segala macam. Ngomong. Tapi tidak dijelasin sama orang banyak. Tapi begitu menyendiri, ngumpul khusus sama murid-muridnya. Murid-muridnya tanya, guru tadi maksudnya apa? Baru dijelasin. Betul Bapak Ibu pernah baca firman itu? Artinya apa? Kepada seorang murid akan dinyatakan rahasia. Mungkin hari ini Bapak Ibu punya masalah yang sama seperti orang dunia luar sana. Orang di luar sana gak ngerti solusinya. Gak ngerti maksud masalah ini apa. Mungkin hari-hari ini tentang pekerjaan kok ngalami kendala. Keuanganmu lagi ngalami konflik seperti kebanyakan orang. Orang banyak gak ngerti solusinya seperti apa. Tetapi kepada seorang murid, Tuhan akan singkapkan rahasianya. Kepada seorang murid, Tuhan akan urutin satu-satu. Masalahmu yang A, maksudnya begini ya nak. Masalahmu yang B, maksudnya begini ya nak. Mertuamu marah terus sama kamu, tahan ya nak. Ada maksud seperti ini. Anakmu sakit, nak, aku punya maksud seperti ini. Begitu kita seorang murid jadi ngeh, jadi paham. Oh itu Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan takut ya nak. Kepada seorang murid Tuhan akan menyatakan setiap jalan keluar dari setiap masalah yang ada ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa yang mau jadi murid Tuhan? Angkat tangan. Amin. Wow. Artinya apa? Sebentar lagi Tuhan akan menyatakan firman-Nya. Ketika Bapak Ibu buka ayat firman Tuhan, mungkin udah bertahun-tahun aku gak ngerti ayat firman tentang apa. Tiba-tiba aja Roh Kudus berbicara melalui ayat firman Tuhan yang kita baca. Sudah bertahun-tahun ibadah di tempat ini, itu khotbah artinya maksudnya apa. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu akan diberikan sebuah pengertian-pengertian. Oh maksudnya ini. Dan setiap masalah yang ada, yang Bapak Ibu sedang hadapi, tiba-tiba dibukain sama Tuhan. Karena kita adalah seorang murid. Oh ini Tuhan. Oh ini Tuhan. Masalah yang ada, ujian yang ada, bahkan setiap berkat-berkat yang ada. Ini maksudnya Tuhan. Kepada seorang murid, Tuhan akan singkapkan banyak hal. Mengenai kerajaan surga, mengenai hal-hal yang akan datang. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu gembala di tempat ini, pelayanan Tuhan tidak bisa menolong setiap kita. Terbatas. Tetapi ketika kita mau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus, yang diajar di tempat ini, Tuhan Yesus sendiri yang akan menyingkapkan setiap rahasia daripada masalah-masalah yang ada itu. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mau jadi murid? Mau Tuhan nyatakan pewahyuannya? Setiap misteri dalam kehidupanmu? Mau? Jadilah murid. Masuk di kelompok-kelompok kecil. Karena di sana Tuhan akan nyatakan itu. Jangan tinggalin Yerusalem. Amin. Amin. Dua pesan ini biarlah menjadi. Biar kita responi. Tuhan aku mau Tuhan tetap tinggal dalam hadirat. Jangan tinggalin Yerusalem. Tunggu janjinya Dia. Bahwa Roh Kudus akan melawat kita. Dan yang kedua, jadi murid. Saya ada di tempat ini. Saya lupa waktunya. Masih lama apa enggak saya lupa ya. Saya ada di tempat ini. Saya begini ya Bapak Ibu.
Sudah berapa kali saya itu pengen mundur. Bahkan sudah melayani Tuhan aja saya pengen mundur. Saya pengen kembali ke agama saya yang lama. Saya pengen kembali ke kampung saya. Saya pengen kembali ke agama keluarga saya. Saya berapa kali. Tapi lewat orang-orang sekitar saya, teman-teman saya, dan juga Tuhan sendiri, selalu ada saja yang membuat saya gak jadi, mengurungkan niat saya. Gak jadi. Nah, singkat cerita, yang kemarin bulan Oktober, Bapak Ibu, jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan ya Bapak Ibu. Saya tidak sedang membicarakan sesuatu yang negatif di sini. Tiba-tiba saya dipanggil sama pimpinan saya. Aris, masuk ruangan. Oh iya. Tapi sebelum-sebelumnya saya itu ngomong sama pemimpin saya. Kok, saya itu lagi bosen kehidupan saya kok seperti ini. Saya pengen sesuatu yang baru. Seperti waktu tahun 2018 saya mengalami banyak hal tentang Tuhan, dari Tuhan. Saya pengen, terus apa yang mau lakukan? Saya pengen doa dan puasa, Senin Kamis. Kok Senin Kamis? Budaya lama saya. Tapi kan bukan berarti saya kiblatnya ke sono. Saya pengen doa puasa artinya gitu. Oke, itu bulan Juli. Bulan Oktober saya dipanggil tiba-tiba. Aris, duduk. Ya, kenapa kok? Bingung mau nyampein ke saya. Aris, hari ini kamu terakhir. Terakhir apa? Kerja di sini ya. Bercanda kali. Enggak. Besok kalau kamu enggak masuk juga enggak apa-apa. Hah? Cepet banget. Kenapa? Kantor ini sedang mengefisienkan semua karyawan. Enggak bercanda ini, enggak. Tuhan, gimana kamu? Efisien ya? Waduh, saya langsung lemes Bapak Ibu. Saya kebutuhannya banyak. Anak istri punya keinginan, harapan. Rumah, keluarga. Istri saya sama keluarga kandung saya. Saya mau ngomong apa kok? Oke, sekarang tanggapan kamu gimana? Teman-teman sudah yang lain. Ini sekarang giliran kamu. Waduh. Ya deh, saya ngomong deh. Saya ngomong sebagai apa nih kok? Kalau saya ngomong secara daging, secara hati saya, berat. Nggak fair, nggak adil. Segala macam. Tiba-tiba Roh Kudus ngajarin saya. Stop. Tapi enggak. Saya, secara daging saya mungkin berontak, marah sama kantor ini. Tiba-tiba Tuhan ingetin saya waktu dipanggil pertama kali. Enggak. Tapi gini, saya di sini yang manggil adalah Tuhan. Saya di sini adalah hamba Tuhan. Kalau saya kena efisien, enggak apa-apa. Ini adalah visi Tuhan. Kok visi? Efisien. F-nya tinggalin, N-nya tinggalin, buang ke laut. Dan ini adalah visinya Tuhan. Oh, lah kok bisa? Oke, gimana? Oke. Bapak Ibu, saya ngomong apa adanya, jangan berpikir negatif ya Bapak Ibu tentang kantor saya ya. Saya diberkati dengan kantor ini, sampai hari ini ada. Nah, kok bisa ada? Ya kok, gereja kita, tempat kantor kita, pelayanan kita lagi dipakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Amerika, kemana, bahkan semua kota, banyak hamba-hamba Tuhan diberkati dengan pelayanan kita. Dan semuanya itu butuh biaya yang besar. Dan untuk mendukung biaya yang besar tadi itu, saya juga pengen ambil bagian di situ. Tapi karena saya ini bukan, saya sebut si Bapak A, Bapak B, salah satunya almarhum Abraham Lalamentik. Saya sebut, Pak saya bukan Pak Abraham Lalamentik yang jago 5 bahasa. Saya nggak bisa, boro-boro. Bahasa Inggris cuma yes dan no tok. Selebihnya nggak bisa. Kalau saya, ini adalah visi, saya akan dukung visi ini. Nggak apa-apa, saya akan mundur. Wow, gitu. Demi bangsa-bangsa dituai. Demi bangsa-bangsa mengalami lawatan Tuhan. Enggak apa-apa saya mundur. Hah? Kamu nangkapnya begitu? Beda sama yang lain. Kalau yang lain langsung panggil pengacara. Gak adil, gak fair. Kalau saya bilang, saya hamba Tuhan kok. Kalau saya hadapin sebagai karyawan, kantor ini urusannya sama seorang manusia, yaitu Aris. Tapi ketika saya di sini adalah seorang hamba Tuhan,
urusannya dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau sampai salah dalam pengambilan keputusan ini, urusannya bukan sama pengacara, tapi urusannya sama siapa? Sama Tuhan. Enggak apa-apa. Saya mundur, besok enggak masuk enggak apa-apa. Langsung besok langsung saya bereskan semuanya. Di istilah sebuah tentara itu saya dilucutin langsung. Ini, serahin semua. Kartu apa? Anggota, karyawan, asuransi, semua balikin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Riz. Oleh sebab itu aku pindahkan di rayon 1E. Karena rayon 1E perlu sekolah-sekolah dilayani. Oh, beneran? Oke, saya siap. Walaupun di sana, jauh juga. Tapi enggak apa-apa. Negeri yang Tuhan tunjukkan itu bukan bicara mengenai sebuah tempat. Tapi tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu negeri yang Tuhan tunjukkan, yaitu hadirat Tuhan. Enggak masalah. Saya mundur, enggak masalah. Pak, Bu, kenapa saya enggak mundur? Beberapa sebelum-sebelumnya kalau kayak itu enggak usah disuruh gitu, saya udah mundur. Tapi kenapa ketika saya dikondisikan seperti itu, saya enggak mundur? Karena saya adalah seorang murid. Saya ini murid yang sedang diajar oleh Tuhan. Amin. Kalau kita seorang murid, maka Tuhan akan tuntun kita dalam setiap mengambil keputusan. Kalau kita seorang murid, kita nggak akan bingung keputusan mana yang harus kita pilih untuk jalan ke depan. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, siapa mau jadi murid? Amin. Jadi murid, jangan tinggalin Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Yang mau jadi murid, bangkit berdiri sama-sama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Yes, amin. Menikmati bait-Mu. Di sini dan memandang indah wajah-Mu. Biarkan sinar kemuliaan Tuhan memancar atas setiap kita semua. Sinar kemuliaan-Mu Bapa jiwaku, ku ingin tetap tinggal Haleluya, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini, menikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini memandang indah wajah-Mu. Semua pejamkan mata Bapak Ibu. Biarkan musik keyboard saja lagi. Ku ingin. Ya, Bapak Ibu, dengar. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini.
Sedang masa gelapkah Bapak Ibu sekarang ini sedang ada di tempat ini? Mungkin Bapak Ibu sedang diperhadapkan pada situasi-situasi yang sangat sulit banget dalam kehidupanmu. Keuanganmu sedang digoncang oleh keadaan ini. Keluargamu sedang digoncang hari-hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya tidak tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan hari-hari ini. Ketahuilah Bapak Ibu, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, janjinya akan dinyatakan buat setiap kita semua. Firman-Nya Tuhan akan nyatakan, jalan keluarnya Tuhan akan berikan buat setiap kita. Dan ketika kita jadi murid Bapak Ibu, maka Bapak Ibu, engkau yang hampir mau menyerah dalam kehidupanmu, engkau yang sudah putus asa dalam kehidupanmu, mungkin engkau lagi marah sama Tuhan. Engkau suami sering marah sama istri. Dengar suami-suami, dengar suami-suami. Suami yang sering marah-marah sama istri yang gak jelas, dengar. Di balik semua keadaan yang sedang kau alami, ada maksud daripada Tuhan. Dan istri yang sering komplain sama suamimu, dengar. Bukan salah suamimu. Emang Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Suami-suami dan istri yang ada di tempat ini, buka hatimu. Bilang kau tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat. Jadilah murid. Jadilah murid. Persoalanmu akan dibereskan sama Tuhan. Jadilah murid. Jalan-jalanmu akan dinyatakan oleh Tuhan. Jadilah murid. Jadilah murid. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami ada dalam hadirat-Mu. Kami nikmati kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan. Oh, Bapak Ibu, Tuhan Yesus kangen sama kita semua. Tuhan Yesus kangen sama kita semua. Buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami buka kedua tangan kami. Kami meresponi keinginan hati-Mu, kerinduan-Mu yang kangen sama kami. Tuhan, jamah kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bapak terima kasih. Semua kami yang ada di tempat ini adalah murid-murid-Nya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Biarlah ketika firman-Mu sedang terus diperdengarkan atas anak-anak-Mu, hidup mereka dibangun di atas kebenaran firman-Mu, maka alam maut itu tidak akan menguasai. Kegagalan, kehancuran, ketakutan gak akan menguasai mereka Tuhan. Tapi mereka akan hidup selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak dalam tempat tangan kuat kuasa-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi Tetap di sini, menikmati baik-Mu ya Tuhan. menikmati memandang indah dan memandang indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Kita akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua bahkan sampai selama-lamanya.
Kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.